warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai otonomi daerah negara kesatuan Republik Indonesia. Saya berasal dari kelompok 7, nama saya Muhammad Rafli Akbar Putra Ramadan, serta rekan saya Prawatyo Rajendra Wiryatno. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya, Indonesia merupakan negara kepulauan di Asia, tepatnya di Asia Tenggara, yang mempunyai luas sebesar 1.919.440 km persegi, yang terdiri dari 17.508 pulau, terdiri dari 416 kabupaten, 93 kota, dan 5 kota administrasi yang tersebar di 37 provinsi Indonesia, terbentang sepanjang 3.977 mil dengan luas lautan sekitar 3.273.810 km persegi yang berbatasan dengan benua Australia dan Asia, kemudian Samudra Hindia dan Pasifik. Berikutnya, ini adalah gambaran peta negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, kemudian pemerintah Indonesia pada tanggal 30 Juni 2022 mengumumkan bertambahnya provinsi di NKRI dari 34 provinsi menjadi 37 provinsi. Berikut provinsi baru yang diumumkan saat rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. Yang pertama ada Provinsi Papua Selatan dan Merauke sebagai kota yang ditetapkan. Yang kedua, Provinsi Papua Tengah, kemudian Nabire ditetapkan sebagai kota dari provinsi tersebut. Yang ketiga, Provinsi Papua Pegunungan dan Jayawijaya menjadi kota dari provinsi ini. Di sebelahnya ada gambar pembagian dari provinsi baru yang ditetapkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ada dasar hukum otonomi daerah. Berbicara konsep otonomi daerah, pasca reformasi terdapat pemahaman yang berbeda. Hal tersebut dapat dilihat dalam perkembangan undang-undang yang telah dibuat, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian berubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 cenderung lebih federalistis dengan konsep pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah, di mana sudah ditentukan apa yang menjadi kewenangan pemerintah, apa yang menjadi kewenangan provinsi, dan apa yang menjadi kewenangan kota atau kabupaten adalah kewenangan yang tidak termasuk pemerintah dan provinsi. Sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ada konsep otonomi daerah yang digunakan adalah otonomi terkontrol yang berjiwa sentralistik dengan menyelaraskan konsep otonomi daerah dengan bentuk negara kesatuan yang dianut di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Prawatyo Rajendra. Baik, sekarang kita lanjut ke dasar hukum dilaksanakannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu terdapat di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18, 18A, dan 18B tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perkembangan keuangan pusat dan daerah. Pertama, Pasal 18 terdiri dari 7 ayat yang berbunyi: 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. 2. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ketiga, pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
Keempat, gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Yang kelima, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Kemudian yang keenam, pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Yang terakhir, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang. Kita sekarang masuk ke pasal 18A. Yang pertama, hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Yang kedua, hubungan keuangan pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Sekarang kita masuk ke pasal 18B. Pertama, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Yang kedua, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Kemudian kita sekarang masuk ke poin yang terakhir, yaitu hakikat otonomi daerah. Yang pertama, menciptakan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan dalam pemerintahan, yang artinya pemerintah memiliki fungsi distributif dalam pengelolaan bidang sosial, kesejahteraan masyarakat, ekonomi, keuangan, politik, integrasi sosial, pertahanan, dan keamanan dalam negeri. Pemerintah juga memiliki fungsi regulatif baik yang menyangkut penyediaan barang dan jasa maupun yang berhubungan dengan kompetensi dalam rangka penyediaan tersebut. Selain itu, pemerintah juga memiliki fungsi ekstraktif untuk memobilisasi sumber daya keuangan dalam rangka membiayai aktivitas penyelenggaraan negara. Yang kedua, sarana pendidikan politik. Pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pengembangan demokrasi suatu negara. Kota-kota kecil di daerah menjadi kawasan yang tepat untuk mempelajari penggunaan kebebasan dan bagaimana menikmati kebebasan tersebut. Pemerintah daerah menyediakan wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik, baik dalam rangka memilih atau kemungkinan dipilih dalam suatu jabatan politik. Keikutsertaan masyarakat dalam kancah politik lokal menjadi pilihan sarana pendidikan yang baik. Kemudian yang ketiga, pemerintah daerah sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan. Pemerintah daerah merupakan langkah persiapan untuk meniti karir politik lanjutan dalam kancah nasional. Keberadaan pemerintah daerah menjadi wahana yang tepat bagi penggodokan calon-calon pemimpin nasional. Kemudian kita masuk poin yang keempat, yaitu stabilitas politik. Stabilitas politik nasional terbangun dari stabilitas politik lokal. Dilihat dari sejarah Indonesia, terjadi pergolakan daerah seperti Permesta pada tahun 1957 sampai 1958 karena daerah melihat kekuasaan pemerintah di Jakarta yang sangat dominan. Kasus serupa juga pernah terjadi di wilayah Aceh dan Papua karena ketidakadilan ekonomi akibat kebijakan pemerintah pusat. Ketidakmerataan kebijakan ini pada akhirnya melahirkan instabilitas politik. Yang kelima, kesetaraan politik. Otonomi daerah menciptakan kesetaraan politik antara daerah dan pusat. Kesetaraan politik karena otonomi daerah yang baik akan menarik minat banyak orang di daerah untuk berpartisipasi dalam politik. Kemudian, poin yang terakhir, akuntabilitas publik. Otonomi daerah pada dasarnya merupakan transfer prinsip-prinsip demokrasi dalam pengelolaan pemerintahan maupun budaya politik. Melalui prinsip demokrasi, penyelenggaraan pemerintah di daerah akan lebih akuntabel dan profesional karena melibatkan peran serta masyarakat secara luas, baik dalam menentukan pemimpin melalui pilkada maupun pelaksanaan program pemerintahan di daerah. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.